Mungkin kebangkitan dalam ekonomi kita, kebangkitan dalam usaha kita, kebangkitan dalam pekerjaan kita. Kita akan raih momen itu bersama dia. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan pada hari ini kita kembali bertemu dalam program SOG Ministry. Dan kali ini kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan yang kiranya bisa menggugah iman, semangat kita, spirit kita untuk selalu tetap mencintai Tuhan Yesus Kristus. Momen di bulan ini sungguh-sungguh luar biasa. Dari hari ke hari kita mempersiapkan untuk perayaan Paskah yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui. Dan sebetulnya kita berharap setiap hari ada Paskah dalam hidup kita, ada kebebasan dalam hidup kita. Bukan hanya momen-momen seperti ini, kita merasa free, kita merasa bebas, kita merasa lalu larut dalam suasana Paskah ini. Tetapi hendaklah suasana Paskah terjadi tiap hari. Saudara bisa merasakan ada pembebas yang ajaib, ada pembebas yang luar biasa. Jadi tapi seringkali setelah bulan-bulan ini lewat, setelah momen-momen Paskah ini lewat, seringkali kita menjadi loyo. Hidup terus berlanjut. Hidup terus dalam perjuangan, hidup terus dalam problem yang harus kita lalui, kita harus lawan, kita harus hadapi semua itu. Dan pada saat ini kita merenungkan betapa ia sangat luar biasa berkorban buat kita. Siapakah kita sehingga kita menjadi diperhitungkan sama Tuhan? Adakah saudara merasa berharga di hadapan Tuhan? Seringkali saudara berkata bahwa aku mencintai Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi seringkali hidup kita tanpa sadar jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat SOG Ministry yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, melalui momen ini saya mengingatkan pada saudara bahwa momen-momen Paskah hendaklah terus setiap hari saudara rasakan. Jadi saudara harus hidup seturut sekehendak dengan Tuhan. Saudara merasakan saat ini betapa luar biasa Tuhan bekerja, Tuhan menghapus dosa kita, Tuhan menebus dosa kita. Apakah itu akan berlalu begitu saja dalam hidup kita? Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 13. Saya akan bacakan buat saudara. Kita akan merenungkan ayat firman Tuhan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Satu perbuatan yang luar biasa. Tapi seringkali kita kebalikan dari semua itu. Kita seringkali mau menolong orang karena dia menolong kita. Tapi saya berharap saudara-saudara semua memiliki jiwa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita berada, di mana kita singgah, di mana kita tinggal, kita menjadi pembeda. Membawa suasana yang memberikan pengharapan bagi lingkungan kita, bagi sesama kita, bagi saudara kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Yang ketidakberdayaan kita menjadi berdaya oleh karena Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa ia Allah yang hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa Allah, dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak tinggal di dalam kematian itu. Dia tidak tinggal di dalam kubur, terhimpit tanah. Tidak, dia naik ke surga. Menjadi pengharapan, membawa pengharapan buat kita semua yang memuji dan menyembah dia. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks spiritual Kristiani, perasa yang berkata dibebaskan dari perbudakan dan kutuk adalah memiliki makna yang mendalam. Nah, kita akan coba koreksi satu persatu. Jadi frasa ini mengandung arti dibebaskan, berarti dilepaskan, diselamatkan, atau dilepaskan dari cengkraman sesuatu. Siapa yang mencengkram saudara? Hal apa yang mencengkram kita sehingga kita terbelenggu, sehingga kita seolah-olah tidak berdaya menghadapi semua ini? Mungkinkah itu kekhawatiranmu yang membelenggumu
Sehingga engkau merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong saya, karena saudara terlalu khawatir. Tapi ada satu contoh dalam Alkitab yang sungguh perlu kita contoh dan teladani. Kisah Ayub. Dalam kekhawatirannya kalau anaknya berbuat salah dalam kesehariannya, tindakan apa yang dia perbuat untuk melawan kekhawatirannya itu, untuk menyerahkan kekhawatirannya itu. Bangun pagi-pagi sebelum seisi rumah bangun, dia sudah mempersembahkan korban. Artinya apa? Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau anakku berbuat salah, maka dia berdoa kepada Tuhan. Ada rasa optimis, ada perlindungan untuk anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau kekhawatiran itu yang membelenggu hidupmu, cobalah kita contoh Ayub. Dia tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran itu, tapi dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah kekhawatiranku. Kalau anakku berbuat salah, kalau anak-anakku berbuat dosa, aku minta ampun untuk anak-anak. Inilah sifat yang perlu kita contoh. Dia tidak berlarut dalam kekhawatiran itu, tapi juga ingin melepaskan kekhawatiran itu dengan cara yang benar. Dengan cara bagaimana? Menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Dia berserah sepenuh pada Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Maka hendaklah kekhawatiran itu juga mati bersama Kristus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Saudaraku dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu contoh lagi. Seringkali kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan, kita pengikut Kristus. Tapi ketika kali ujian datang kepada kita, apa yang terjadi? Gelisah, gusar, gundah gulana. Apa yang terjadi? Contoh di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada waktu murid-muridnya dan Tuhan Yesus menyeberang di Danau Galilea, naik perahu, seketika itu juga ada angin tofan. Sehingga angin tofan itu mengangkat air itu masuk ke dalam perahunya. Seketika juga perahu itu oleng dan nyaris mungkin tenggelam dirasakan oleh murid-muridnya. Dia tidak sadar di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus Kristus. Ada Yesus yang mengajari dia tentang kekuatan, tentang percaya diri, tentang ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi seringkali saat diuji dengan air berbicara sesuatu yang bisa menenggelamkan, air berbicara sesuatu yang bisa menghanyutkan, dia mulai gelisah, dia mulai bimbang. Manusiawi memang. Tapi coba kalau kita telisik lebih dalam. Bukankah di perahu itu ada Tuhan? Bukankah di perahu itu ada Yesus? Bukankah di kehidupan Kristen yang rajin ke gereja atau yang aktif pelayanan ada Tuhan Yesus? Tapi seringkali kekhawatiran itu juga membelenggu hidup kita. Karena apa? Kita perlu introspeksi diri. Akankah kita terlena dengan kekhawatiran itu? Atau apakah kita akan mengambil seperti Ayub, menyerahkan kekhawatirannya itu, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Karena itu janjinya. Yesus yang rela menjadi terkutuk, padahal dia tidak terkutuk. Mati digantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Bukankah itu suatu pengharapan? Karena dia tidak mati di situ, tetapi bangkit. Artinya ada pengharapan. Oleh sebab itu percayalah anak-anak Tuhan. Manakala kekhawatiran itu melanda kita, percaya seolah walaupun kita seolah akan mati, seolah tidak ada pengharapan lagi, tetapi Yesus memberikan contoh. Di balik kematian itu ada pengharapan, ada kebangkitan.
Kita akan manfaatkan itu. Kita akan raih momen-momen itu, kebangkitan itu. Mungkin kebangkitan dalam ekonomi kita, kebangkitan dalam usaha kita, kebangkitan dalam pekerjaan kita. Kita akan raih momen itu bersama Dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus apalagi yang membuat kita merasa bahwa kita ini seperti diperbudak? Karena seperti halnya judulnya tadi dikatakan bahwa dibebaskan dari perbudakan dan kutuk. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membebaskan perbudakan dan kutuk. Perbudakan dari apa? Perbudakan dari dosa. Engkau bisa menyembunyikan dosamu serapat-rapat di hadapan manusia. Tetapi apakah engkau bisa menyembunyikan dosamu di hadapan Tuhan? Kalau itu merasa menjadi belenggu yang memperbudak hidupmu, cepatlah sadar, sandarkan itu semua, tanggalkan itu semua. Kalau itu menjadi yang membuat engkau jadi diperbudak oleh itu semua. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan perbudakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sikap yang sangat elok diambil oleh perempuan. Saudara bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 6 sampai 7. Ada perempuan Samaria. Singkat cerita, saudara bisa baca di Alkitab. Sampai-sampai perempuan ini mengambil airnya beraninya siang hari, jam 12 siang. Padahal menurut adat istiadat di sana, jam 12 siang adalah tidak lazim seorang perempuan ke sumur mengambil air. Biasanya pagi dan sore. Artinya apa? Saking malunya perempuan itu atas perbuatannya, dia sadar betul. Dia berharap jam 12 siang dia mengambil air tidak akan terlihat siapa-siapa. Tapi ternyata ada sosok pribadi yang mendatangi. Siapa itu? Yesus. Lebih dari itu, Yesus tahu. Bahkan pada waktu ada pengoreksian oleh Tuhan Yesus pada perempuan Samaria ini. Perbuatannya sungguh luar biasa. Rumit. Sampai menjadi bahan pergunjingan di warga sekitar. Yaitu apa? Perzinahan. Bahkan sampai kelima yang dianggap suaminya itu juga bukan suaminya. Hanya kumpul-kumpul saja. Tapi saudara-saudara, kalau itu yang menjadi budak, kalau engkau diperbudak oleh itu, cepatlah sadar. Ada pribadi Yesus yang mendatangi engkau. Dia tidak menghakimi perempuan itu. Kenapa? Karena ada kejujuran dari perempuan itu. Dia jujur mengatakan bahwa aku sudah tidak layak lagi. Aku sudah kumpul dengan 5 laki-laki. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hal itu yang memperbudak hidupmu, adakan pendamaian. Ada pribadi Yesus yang mengerti problem hidupmu. Kalau engkau ingin lepas dari itu, hampirilah Tuhan. Bersimpu di bawah kakinya Tuhan. Aku tidak mau lagi diperbudak dengan nafsu. Itu perbuatan yang elok. Engkau tidak akan menyanyiakan korban Kristus kalau engkau sudah memanfaatkan momen ini menjadi momen perbaikan karakter, perbaikan moralitas kita, perbaikan integritas kita. Supaya apa? Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Karena sejatinya kita tidak bisa menyembunyikan sekecil apapun perbuatan-perbuatan yang menurut kita mungkin tersembunyi. Tetapi Tuhan mampu menghampirimu dengan lembut. Kalau engkau mengaku dan mau berdamai dengan Tuhan, maka ada perdamaian, ada pembebasan dari perbudakan yang mungkin membelenggu hidupmu. Saya berharap saudara-saudara semua terlepas dari perbudakan.
perbudakan nafsu, perbudakan pola pikir, perbudakan yang mungkin dengan perasaan, iri hati, itu kan perbudakan juga yang menyiksamu sebetulnya. Tapi kalau engkau ingin lepas, mari kita berdoa supaya ada pendamaian, pembaruan hidup melalui momen Paskah ini. Saya mengajak sahabat SOG, mari kita introspeksi diri, merenung diri. Sudahkah kita berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Sesungguhnya Allah sumber damai, Allah sumber pembebas dari perbudakan dan apapun atau kutuk sekalipun. Kita menyadari bahwa tidak ada orang benar kecuali sedang belajar benar, tidak ada orang suci kecuali sedang belajar suci, tidak ada orang yang memberkati kecuali sedang memberkati, belajar memberkati. Semuanya sedang belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Dan saudara yang sakit saat ini, yang mungkin lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak mendengar, dan sebagainya, sakit apapun dalam tubuhmu, koreksi diri, introspeksi. Mungkin ada sesuatu perbudakan dalam hidupmu, ada kutuk dalam hidupmu. Maka saya berdoa untuk saudara-saudara semua. Jika saudara mungkin memerlukan topangan doa, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di layar YouTube atau website kami. Saudara bisa di situ bisa menghubungi kami. Ada pelayan-pelayan di situ yang akan membantu saudara, menopang saudara dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Lepaskanlah dari perbudakan dan kutuk. Manfaatkan momen ini menjadi momen yang terindah sepanjang hari, sepanjang hari, sepanjang hari. Dan sepanjang umurmu memuliakan Tuhan. Haleluya.